kita buka Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Ya, ayat 11 dan ayat 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat aku telah membuang kamu. Yang percaya sama-sama katakan sekali lagi, amin. Saudara sekalian, siapa sih yang tidak suka dijanjiin gitu ya? Siapa yang tidak suka dengar janji gitu? Apalagi cewek-cewek yang dengar janji dari cowok gitu ya, saudara sekalian, itu seneng banget. Belum digenapi aja itu sudah senangnya enggak karu-karuan, saudara sekalian ya. Satu kali saya berkhotbah di sebuah gereja, di Mawar Sharon, tapi wanita waktu di atas, dan saya ketemu dengan salah seorang ibu yang sebenarnya seperti keluarga jauh dengan suami saya gitu ya. Kemudian saya sempat bercanda ngomong gini, roknya bagus banget gitu ya saudara sekalian. Ya, jadi saya ngomong roknya bagus sekali, terus dia bilang gini, kamu mau tak Meta? Ya nggak cukup lah, wong dia beratnya dengan saya itu beda jauh ya antara langit dan bumi saudara. Terus dia bilang gini, Meta ini batik buatan Thailand loh. Nanti satu kali nanti tante mau ke sana loh, nanti kalau tante ke sana tante belikan kamu rok yang sama. Ini enggak murah loh Meta. Dia kemudian menyebutkan saudara sekalian sebuah angka yang kalau saya beli rok itu mungkin dapat 10 saudara sekalian gitu ya. Jadi lumayan besar, bukan lumayan, besar bener. Dan saudara sampai hari ini saudara itu sebelum pandemi. Dan saudara sampai hari ini roknya enggak datang-datang. Tapi dengerin dia ngomong, Meta kamu nanti tak belikan rok seperti ini ya saudara. Dan kemudian itu sudah senang sekali. Sekali ada pertemuan besar keluarga dan dia akan berangkat ke Amerika. Dia ngomongin, Meta tante mau ke Amerika kamu pesan apa? Terus saya menyebutkan, kamu mau apa? Mau enggak usah, saya nyebutkan yang paling gampang. Tempelan kulkas aja, daripada dia janji lagi dan tidak digenapi lagi saudara sekalian. Dan kemudian saya ingatkan ke cucunya, ingatkan Oma loh ya, Oma udah janji sama tante loh ya. Ini tetap tidak ada tempelan kulkas sampai hari ini saudara sekalian ya. Saudara kita semua saudara sekalian suka sekali dijanjiin dan saudara kita mendengar banyak janji walaupun ada banyak yang janji gombal gitu kan. Janji gombal saudara sekalian ya saudara. Dan hari ini saudara ada janji yang indah yang kita dengarkan. Ada janji Allah yang kita dengarkan hari ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kamu. Kemudian saudara janji yang jelas memberikan kepada kita hari depan yang saudara sekalian penuh harapan ya. Bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera dan kemudian akan memulihkan. Itu ada sebuah janji yang luar biasa. Saudara, dan hari ini kita mendengar janji Allah yang luar biasa. Saudara, dan bagian ini kita sedang membicarakan ketika kita ngomong tentang janji Allah di Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 dan ayat 14. Kita sedang membicarakan paling tidak dua hal penting dari bagian ini. Yang pertama saudara sekalian, ini adalah janji yang luar biasa. Mari sama-sama katakan ini janji yang luar biasa. 1, 2, 3, ini janji yang luar biasa. Sekali lagi, 1, 2, 3, ini janji yang luar biasa. Saudara ketika saudara membaca, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara dan saya sedang mendengar, sedang membaca sebuah janji yang luar biasa. Saudara kenapa luar biasa? Yang pertama saudara dari bagian yang pertama ini saudara sekalian, kenapa janji ini luar biasa? Karena ini janji tentang masa depan, tentang kehidupan kita di masa depan. Tentang apa saudara sekalian? Tentang kehidupan kita di masa depan. Saudara saya memikirkan bagian ini saudara, ini janji yang luar biasa loh. Kenapa luar biasa? Karena ini janji tentang kehidupan kita di masa yang akan datang. Ini janji tentang masa depan kita. Dan kenapa saya sebut luar biasa? Karena janji ini tidak akan pernah diberikan oleh manusia kepada kita. Saudara ini janji yang luar biasa. Siapa yang bisa menjamin masa depan kita selain Allah gitu? Siapa yang bisa menjamin masa depan kita selain daripada Tuhan?
Siapa sih orang hebat di dunia ini saudara sekalian? Yang kemudian bisa ngomong masa depan kamu pasti akan berhasil. Masa depan kamu pasti saudara, jangankan masa depan berhasil. Uang kesehatan kita besok aja, kita gak ada yang tahu. Betul apa betul? Hari Minggu, 2 minggu lalu saudara sekalian, saya kemudian diajak makan oleh seorang pendeta saudara sama istrinya. Dan kemudian saya dekat dengan pendeta itu dan kemudian istrinya ngomong begini. Meta, ini week loh. Pakai, saya cari, serius tak? Iya, saudara sekalian. Ya dia yang gak buka di restoran itu saudara sekalian, tapi kemudian ini week. Kok bisa? Terus dia bilang, kamu ingat tak? Awal bulan Mei ketika kamu dan Lukas melayani bukan Lukas ini, saudara sekalian, Lukas LW tadi itu yang satunya saudara sekalian. Saudara, waktu kamu dan Lukas melayani di tempat kami, saya kan ngajak kamu untuk ke Malaysia gitu, karena ada program pas pendeta bisa periksa gratis apa diskon gitu ya. Ayo Lukas Meta ikut periksa, nanti saya daftarkan ada pemeriksaan gratis, saudara, tapi kita nggak ikut. Nah waktu pemeriksaan itu dia yang begitu sehat, tiba-tiba vonis kena cancer saudara sekalian. Nggak ada yang tahu loh saudara, nggak ada yang bisa tebak. Saudara, dan ketika ngomong tentang masa depan kita, tentang hari depan kita saudara sekalian, saudara itu nggak ada satupun manusia yang bisa memberikan janji ini. Tak ada satupun saudara, entah saudara orang hebat, entah saudara orang yang punya duit, punya harta yang banyak saudara sekalian. Saudara tidak akan pernah bisa memberikan janji ini, yaitu memberikan rancangan masa depan yang sukses kepada siapapun, termasuk kepada anak-anak kita. Ada usaha banyak dari kita untuk mempersiapkan anak-anak kita sekolah dengan baik, kemudian kita ngajari mereka, kemudian kita menabung. Tetapi saudara sekalian, tentang masa depan, tentang hari depan saudara sekalian, tidak ada satupun dari kita yang bisa tahu apakah kita bisa sampai ke masa depan kita, bagaimana kondisi kita di masa depan kita, bagaimana kondisi kita di 2024, bagaimana kondisi kita di nanti setelah pemilu nanti saudara sekalian. Satupun dari kita tidak ada yang bisa menebak kondisi kita di masa depan kita. Tapi saudara sekalian, Allah yang memberikan janji itu kepada kita. Yang setuju katakan yes. Allah yang memberikan janji itu kepada kita. Allah yang hebat yang kemudian ngomong, kamu semua saudara jemaat GMS Marvel, kita akan punya masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh kebahagiaan. Dan itu diberikan bukan oleh tante saya tadi yang kaya tapi lupa dengan janjinya. Itu diberikan oleh Allah yang penuh dengan kuasa. Saudara sekalian, janji ini adalah janji yang luar biasa. Saudara, yang kedua, kenapa dia luar biasa saudara sekalian? Janji ini diberikan ketika kondisinya sulit. Saudara, kalau saudara baca saudara sekalian, saudara, janji ini diberikan kepada siapa sih? Maka saudara akan lihat pasal 29 itu judulnya di atas. Itu surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Dan ini saudara pembuangan terakhir. Dari bangsa Yehuda dibuang ke Babel sebagai orang buangan, sebagai orang jajahan saudara sekalian. Dan saudara, ketika kita ada di posisi sebagai orang buangan, orang jajahan, saudara itu tidak ada harapan. Betul apa betul sih? Yang pernah mengalami perang dulu, bukan mengalami perang ya, pernah hidup di mana Indonesia dijajah gitu, kayaknya nggak ada ya saudara sekalian. Saudara, dan itu kita sulit. Untuk membayangkan hari depan aja, kita sudah begini, nggak usah mikir hari depan. Yang penting besok bisa hidup, bisa makan aja udah puji Tuhan gitu kan. Dan saudara, janji ini, kenapa luar biasa sih saudara? Janji ini diberikan oleh Allah di kondisi yang sulit. Ketika bangsa Yehuda dibuang ke Babel, saudara sekalian, di mana mereka di sana jadi jajahan, jadi orang buangan, mereka nggak bisa berbuat banyak di sana, mereka sebagai orang yang terjajah di sana, di tempat yang sulit itu loh saudara sekalian. Kemudian Allah memberikan janji kepada bangsa Yehuda, percayalah, aku akan memberikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Saudara sekalian, kalau saya jadi orang Yehuda waktu itu saya ngomong gini, Tuhan, please. Kami itu loh orang jajahan.
Kami itu loh orang buangan. Kami itu loh di tempat ini. Kami tidak bisa buat apa-apa. Kami cuma orang buangan, orang jajahan di tempat ini. Dan itu saudara sekalian untuk berjanji kepada seseorang yang kondisinya tidak memungkinkan untuk mencapai janji itu sulit. Kalau hari ini saudara tiba-tiba di tengah-tengah, saya mengenal di antara saudara ada anak muda yang IP-nya tinggi, yang kemudian saudara sekalian dari masih usia 22 tahun tapi titelnya, gelarnya sudah berderet-deret saudara sekalian. Saya akan ngomong gini, saya akan gampang ngomong gini, masa depanmu pasti akan bagus. Kamu pasti akan dapat kerjaan bagus. Karena sesuai kondisinya dia pinter, kondisinya dia berprestasi, kondisinya dia memungkinkan untuk saya ngomong begini, akan gampang ngomong gini. Nanti berhasil loh ya. Karena kondisinya sesuai. Tapi saudara sekalian, Allah kita itu adalah Allah yang gak biasanya. Di tempat-tempat yang sulit, di dalam pembuangan, di dalam penjajahan saudara sekalian. Di mana tidak ada lagi masa depan bagi bangsa Yehuda. Di tempat seperti itu kemudian bangsa Yehuda mendengar janji saudara sekalian. Bahwa aku akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada engkau. Saudara, bagian ini mungkin saya menitip pesan begini saudara sekalian. Kalau kondisi saudara hari ini kayaknya suram, gelap, bukan kulit ya. Kondisi, suram, gelap, kondisi kita dan kita mulai minder, kita mulai tidak percaya diri melihat masa depan kita. Kita mulai ngomong begini, anak-anak muda, kenapa saya dilahirkan di keluarga ini? Kenapa saya enggak jadi anaknya Crazy Rich yang kemarin menikah M gitu kan saudara sekalian. Yang di Surabaya viral banget. Kenapa saya tidak terlahir jadi anaknya Crazy Rich Surabaya yang kemarin menikah menjadi saudara sekalian yang termegas di Indonesia sepanjang tahun ini. Kenapa saya enggak dilahirkan? Tuhan kan bisa melahirkan saya dari keluarga yang kaya. Dan saudara ngomong kenapa saya dilahirkan dari keluarga yang biasa? Kenapa? Atau bapak ibu ngomong, kenapa kondisi saya ini biasa aja? Dan saudara dan saya memandang ke masa depan itu seakan suram. Saudara tahu enggak? Kondisi kita itu tidak mempengaruhi janji Allah digenapi dalam hidup kita. Amin. Ngomong kondisi saya tidak mempengaruhi janji Allah tergenapi. 1, 2, 3. Kondisi saya tidak akan mempengaruhi janji Allah tergenapi. Mari ngomong dan pegang dada dan kemudian percaya dengan iman. Kondisi saya tidak akan mempengaruhi janji Allah tergenapi. 1, 2, 3. Kondisi saya tidak akan mempengaruhi janji Allah digenapi dalam hidup kita. Amin saudara sekalian. Saudara, kondisi saudara tidak akan mempengaruhi janji Allah. Kalau Allah ngomong akan memberikan perancangan masa depan yang penuh harapan. Saudara yang maaf, kelihatan mungkin saudara ya, gak naik kelas berapa kali. Tidak akan mempengaruhi, Allah akan tetap membuat saudara sanggup, membuat saudara sukses. Dan saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang tidak biasanya. Di tempat-tempat yang sulit, di tempat-tempat yang gelap, di dalam pembuangan, di dalam penjajahan, di tempat itulah saudara sekalian, janji Allah itu semakin kuat dan semakin bersinar untuk dinyatakan dalam hidup saya dan hidup saudara. Amin saudara sekalian. Allah yang dimuliakan. Saudara dan saudara, dan itu kita pegang. Dan itu kita amenkan loh. Jangan hari ini kemudian ngomong, saudara, aduh gimana ya? Enggak. Allah yang berjanji. Dan janjinya luar biasa. Kenapa luar biasa? Di kondisi yang sulit saudara sekalian. Yang ketiga dari bagian yang pertama, janji itu diberikan pada orang yang tidak seharusnya menerima janji. Janji Allah ini diberikan, kenapa luar biasa janji itu? Karena janji ini diberikan kepada orang yang tidak seharusnya menerima janji. Oke, saya akan menceritakan sedikit saudara sekalian. Saudara, kenapa sih bangsa Yehuda dibuang ke pembuangan di Babel? Kenapa bangsa Yehuda saudara sekalian dibuang ke pembuangan di Babel? Saudara, ini adalah bentuk hukuman Allah loh. Ini adalah bentuk hukuman Tuhan atas bangsa Yehuda. Kalau saudara baca kitab, maka saudara akan dapat di sana, ini kan kita baca kitab Yeremia. Dan kemudian Yeremia nulis lagi sebuah kitab yang namanya Ratapan. Itu penuh ratapan saudara sekalian. Karena memang itu isinya ratapan. Karena saudara percaya enggak, 23 tahun Yeremia melayani, tidak ada satupun bangsa Yehuda yang bertobat. Saudara kalau jadi pendeta, 23 tahun melayani, terus gak ada satupun jemaat.
Ya apa Pak Lukas? 23 tahun. Tidak ada satupun yang bertobat. Nabi Yeremia menghadapi bangsa yang begitu jahat. Nabi Yeremia menghadapi bangsa yang begitu jauh dari Tuhan. Nabi Yeremia, saudara, menghadapi pelayan-pelayan yang tidak benar. Nabi-nabi yang di zamannya Nabi Yeremia, mereka bernubuat palsu, mereka melayani dengan cara yang tidak benar. 23 tahun melayani dan tidak ada satupun yang diubahkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, dan tiba-tiba Tuhan menghukum bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda kemudian dibuang ke Babel, saudara sekalian. Saudara, gak layak untuk terima janji. Gak layak loh saudara sekalian. Gak layak. Kalau saya Tuhan gitu, saya akan bilang begini, janji ini tak berikan kepada anak-anakku yang baik. Janji ini tak berikan kepada orang yang setia. Janji ini tak berikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh hidup kudus, takut akan aku gitu kata Tuhan kan. Tapi saudara sekalian, kita lihat betapa luar biasanya janji Allah ini. Karena janji ini diberikan kepada bangsa Yehuda yang sejujurnya tidak layak menerima janji. Saudara nangkap dari bagian ini apa sih? Bukankah saya dan saudara juga gak layak terima janji Allah? Siapa yang di sini yang ngomong, Bu Meta saya ini orang benar. Saya ini orang yang takut akan Tuhan. Saya ini ya hidup saleh, hidup kudus. Bukankah dalam kehidupan kita saya dan saudara, di setiap hari di hidup kita saudara sekalian, berapa banyak kali kita sering menyakiti hati Tuhan. Berapa banyak dari kita yang tidak setia ke gereja. Berapa banyak kali dari kita saudara sekalian yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak serius mengikut Tuhan. Saudara, tetapi saya mau ngomong kenapa janji ini luar biasa. Karena untuk saya dan saudara yang tidak layak itu, untuk bangsa Yehuda yang tidak layak itu, Allah yang penuh kasih memberikan janjinya yang ajaib bagi saya dan bagi saudara. Amin saudara sekalian, amin. Ini luar biasa loh. Allah yang luar biasa memberikan janjinya bagi saya dan bagi saudara. Yang sebenarnya enggak layak. Sejujurnya kalau kita hari ini saya tanya siapa sih di sini yang betul-betul hidup benar gitu saudara. Bangkit berdiri. Saya pastikan enggak ada satupun yang berdiri. Kalaupun saudara berdiri di tempat saudara, saudara sedang enggak benar di hadapan Tuhan gitu kan saudara sekalian. Enggak ada satupun dari kita. Pendeta, kita setiap hari kadang dalam pikiran kita, perkataan, perbuatan kita saudara sekalian, ada begitu banyak hal yang sebenarnya jauh dari standar Allah. Dan seharusnya membuat kita enggak layak terima janji Allah. Tetapi untuk kita yang enggak layak ini, Allah memberikan janji yang luar biasa. Aku akan memberikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Saudara sekalian, janji yang luar biasa. Mari ngomong sama-sama janji yang luar biasa. Janji yang luar biasa. Bagian kedua saudara, bagian terakhir, tetapi dari bagian kedua masih ada 15 poin saudara sekalian. Bagian yang kedua saudara sekalian, yang kita pelajari dari bagian ini adalah janji dari Allah yang luar biasa. Mari sama-sama katakan janji dari Allah yang luar biasa. 1, 2, 3, janji dari Allah yang luar biasa. Yang tadi saudara bentuk janjinya luar biasa. Karena janji ini tidak bisa diberikan oleh manusia. Karena janji ini saudara diberikan di kondisi yang sulit. Karena janji ini diberikan kepada orang yang gak layak. Bagian yang kedua, pemberi janji ini adalah Allah yang luar biasa. Amin saudara. Pemberi janji ini adalah Allah yang luar biasa. Oke, saya cerita. Beberapa 1 atau 2 bulan lalu saudara sekalian, saya pelayanan ke satu tempat dan di jam yang sama suami saya pelayanan di tempat yang berbeda. Saya bawa mobil, suami saya naik Grab gitu saudara sekalian ya. Saudara, kemudian saudara sekalian saya janjian di dekat tempat pelayanan saya itu ada kafe dan kafe itu sudah langganan dari sebelum menikah saudara sekalian. Ya dekat gerejanya saudara yang di pusat itu saudara. Ya saudara, jadi ada kafe di situ. Kemudian saudara saya bilang kita ketemuan di situ yuk, karena saya dari tempat pelayanan saya dekat ke tempat itu, kamu yang nyusul saya ke situ.
Oke saudara sekalian, sudah janjian kan? Janji. Dia bilang gini, kamu tunggu aku ya, nanti aku situ. Nanti aku enggak banyak ngomong kok sama pendetanya, aku langsung ke situ. Oke. Saudara, jam berlalu, singkat cerita saudara. Sampai kafenya itu saudara sekalian tutup, pagar-pagarnya yang panjang saudara, di pregolan itu saudara sekalian sudah ditarik semua. Tapi kan karena saya sekali lagi, saya kan kenal, bukan owner, saya kenal pegawai-pegawainya. Dan kemudian dia bilang, Bu jangan Bu, nanti Bapak datang loh Bu. Mereka yang tahan. Saya udah, dan saya mau pulang, tidak ada balasan dari suami saya. Tidak ada balasan, maksudnya pulang aja atau gimana atau apa, tidak ada saudara sekalian. Dan saudara singkat cerita ketika hampir sampai jam 11 dan saya memutuskan untuk pulang tanpa makan karena saya belum pesan makanan. Saya menunggu suami saya untuk pesan makanan bareng, saya hanya pesan teh dan kue saudara sekalian gitu ya. Ya udahlah, udah kenyang dengan kue dan teh. Juga kenyang dengan penderitaan menunggu. Saudara, tiba-tiba ketika saya nyetir mobil pulang saudara sekalian, itu di depannya rumah, suami saya sudah gini, aduh maaf. Saya tanya, kamu kenapa enggak ke tempat saya? Udah ketiduran di rumah saudara sekalian. Udah ketiduran saudara. Aduh saudara, dan itu menurut saya agak keterlaluan sih saudara sekalian. Kan waktu tidur harusnya gini, istri saya kemana ya, kok nggak ada gitu saudara. Dan saudara bilang, aku lo sudah tidur. Terus baru aku terbangun, aku kaget. Lo kamu kemana ya? Terus baru dia lihat HP, udah banyak panggilan, udah banyak. Kamu di mana? Kamu pesan makan apa? Saya pesan dulu segala macam. Dan saudara, aduh sorry gitu saudara sekalian. Sehingga kalau sekarang kami ke kafe itu, orang-orangnya ngomong gini, Pak Lukas jangan lupa lagi loh sama istrinya gitu. Saudara, itu jadi bahasanya orang di kafe itu. Saudara sekalian, hari ini yang berjanji kepada kita, ini kelemahannya yang namanya L sih saudara, mungkin pelupa saudara sekalian. Saudara sekalian, gini-gini aja, suami saya tuh Lukas Widianto, ini kan Lukas Wibisono, saudara sekalian, ini kan selalu LW ya. Ya lain, lebih baik Pak Lukas Wibisono, suami saya lebih baik sedikit dari dia saudara sekalian. Juga lebih ganteng saudara sekalian. Yang bagian terakhir dihapus. Saudara, kenapa apa yang kita pelajari dari Yeremia pasal 29? Yang memberikan janji itu adalah Allah yang luar biasa. Bukan suami saya yang tadi lupa dengan semua janjinya. Atau tante saya, ini keluarga kok lupa semua gitu ya. Saudara sekalian, atau tante saya yang lupa dengan janji-janjinya. Yang memberikan janji adalah Allah yang luar biasa. Mari kita perhatikan saudara sekalian perhatikan beberapa ayat saudara ya. Ayat yang saya lihat beberapa ayat surat ini dikirim. Ya, ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Lompat lagi saudara sekalian. Ayat yang ke-8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Lompat lagi ayat yang ke-10. Sungguh beginilah firman Tuhan. Oh, tidak ada alat semesta alam ya saudara sekalian. Kemudian lompat ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan semesta alam dan seterusnya. Saudara, janji itu diberikan dari Allah yang luar biasa. Di ayat ini diulang-ulang, yang memberikan janji itu Allah semesta alam. Saudara, yang memberikan janji kepada kita itu Allah semesta alam. Allah yang menciptakan seisi bumi ini. Allah pemilik alam semesta. Allah yang saudara sekalian hebat dan luar biasa. Allah yang besar karena dia yang ciptakan alam semesta. Saudara sekalian, dan saudara yang memberikan janji kepada kita. Allah pemilik alam semesta. Amin. Allah pemilik alam semesta yang sanggup memberikan janjinya kepada saya dan saudara untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Kenapa janji ini luar biasa? Karena janji ini juga diberikan oleh Allah yang luar biasa. Allah pemilik alam semesta. Saudara sekalian, Allah yang berkuasa. Ketika kita baca tentang Allah yang pemilik alam semesta, saudara, pemilik alam semesta bukan hanya mengindikasikan dia pencipta, dia yang punya, dia yang saudara menguasai, tetapi sedang mengindikasikan bahwa Allah dan memastikan bahwa Allah yang berjanji kepada kita itu adalah Allah yang besar, Allah yang hebat dan Allah yang luar biasa. Itu sebabnya tema khotbah pagi ini saudara sekalian pasti tergenapi. Karena yang berjanji bukan suami saya, yang berjanji kepada saya dan saudara, Allah pemilik alam semesta. Tadi malam suami saya lihat-lihat IG dan ngomong gini. Karena yang saya tidak main IG, suami saya yang ditandai gitu ya. Kemudian suami saya ngomong gini, Mah keren loh besok.
Yang timur khotbahnya pasti tergenapi. Yang selatan khotbahnya janji yang tidak tergenapi, saudara sekalian. Kayaknya jemaat kita mesti putar ya. Jadi pindah sana supaya tahu maksudnya apa sih. Yang tidak tergenapi, yang tergenapi gitu saudara sekalian. Ya saudara, itu mungkin ada pembahasan yang unik di bagian selatan. Tapi lebih baik di sini saudara sekalian. Ya saudara. Tak turun loh ya saudara. Saudara sekalian, saudara, itu sebabnya saya pastikan bahwa janjinya pasti tergenapi. Janji Allah pasti tergenapi. Karena dia pemilik alam semesta. Bukan pemilik AirAsia. Dia pemilik alam semesta. Allah yang berkuasa. Allah yang hebat. Sekaligus Allah yang berkuasa. Allah yang ajaib. Allah yang membuat yang mustahil bagi saya dan saudara. Untuk masa depan kita. Dia sanggup mengubahnya menjadi tidak mustahil. Karena dia pemilik alam semesta. Karena dia adalah Allah yang hebat. Yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, hari ini saudara, percayai janji Tuhan. Bukan hanya janji ini saja. Tapi untuk semua janji di firman Allah. Yang berjanji itu Allah yang luar biasa. Pemilik alam semesta. Amin. Pemilik alam semesta. Allah yang berkuasa. Yang kedua saudara sekalian, mari kita baca ayat yang ke-10 saudara sekalian. Ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara dan saudara sekalian, kalau saudara kemudian membaca kitab Yeremia, membaca firman Tuhan, membaca sejarah, saudara akan dapati setelah 70 tahun, kemudian bangsa Yehuda dibawa Allah balik ke Yehuda, saudara sekalian, ke Israel. Setelah 70 tahun, Allah kemudian menggenapi janjinya. Hari ini tiba-tiba kita langsung drop ya, aduh Bu Meta, kalau nunggu 70 tahun itu kelamaan. Saudara-saudara, saya sedang menangkap sesuatu dari bagian ini. Allah yang berjanji itu Allah yang setia, ya dan amin dengan janjinya dalam hidup kita. Amin saudara sekalian. Amin. Saudara, Allah yang setia. Ada kurun waktu 70 tahun dan kalau saudara sekalian menunggu 70 tahun, yang bikin janji, yang dijanjikan sudah lupa, yang buat janji apalagi bisa tambah lupa kalau 70 tahun. Tetapi Allah yang berjanji kepada kita, itu adalah Allah yang setia dengan janjinya dalam hidup kita. Saudara sekalian, pemberi janji itu luar biasa, Allah yang setia, bukan Allah yang tidak setia. Tetapi Allah yang ya dan amin dan setia dengan janjinya. Saudara sekalian, 70 tahun untuk mengembalikan umatnya kembali, saudara sekalian. Saudara, dan Allah menggenapi janjinya. Mari kita setia menanti janji Tuhan. Ayat 12 sampai 14 itu ada tuliskan, saudara, apabila kamu berseru, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, saudara sekalian. Dan saudara, itu ada satu tuntutan sikap dari kita untuk juga mencari Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, juga untuk setia menanti janji Allah sambil mempercayai, terus mempercayai janji Allah. Karena yang berjanji kepada kita, itu adalah Allah yang setia dengan janji-janjinya. Amin. Allah yang setia dengan janjinya. Saudara, angka 70 itu tidak sedang menunjukkan apa-apa buat kita. Angka 70 tahun itu sedang membicarakan satu hal. Bahwa Allah tidak pernah terlalu cepat menggenapi janjinya. Tetapi Allah tidak pernah terlambat menggenapi setiap janjinya dalam hidup kita. Allah kita adalah Allah yang selalu tepat dengan waktunya atas hidup kita. Waktu Allah adalah waktu yang terbaik. Ketika Tuhan memikirkan bahwa bulan depan janjinya digenapi dalam hidup kita. Bulan depan adalah waktu yang terbaik bagi Allah dan itu memastikan itu waktu yang terbaik karena Allah yang memegang seluruh waktu di hidup kita. Dan saudara sekalian, ketika Allah menggenapi janjinya, itu waktu yang terbaik di hidup kita. Hari ini setia menanti janji Allah, setia kepada janji Allah, saudara sekalian, mempercayai janji Allah. Karena ia adalah Allah yang setia dengan janjinya. Bagian ketiga dari saudara sekalian, dari bagian ini adalah Allah yang setia menanti. Saudara, ayat 12 tadi sudah bacakan, Allah menyampaikan kerinduannya, panggilannya. Saudara, saya sudah ngomong tadi, umat Yehuda tuh berdosa. Umat Yehuda jauh dari Allah. Kemudian Allah ngomong janji yang indah kepada mereka. Tetapi saudara sekalian, ada sisi kasih Allah yang luar biasa. Ketika kemudian, kalau kamu datang, aku akan mendengar. Kalau kamu berseru, aku akan dengar. Aku akan menanti engkau, kata Allah. Dan saudara sekalian, Allah yang menanti kita.
Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita. Saudara, bagian terakhir dari bagian ini saudara, kenapa sih pemberi janji itu adalah pemberi janji dari Allah yang luar biasa? Karena Allah yang berotoritas. Mari katakan Allah yang berotoritas. Ngomong lagi Allah yang berotoritas. Ayat 11 tulis begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, kemudian ada kata masa depan. Saudara nangkap enggak sih otoritas Allah dalam hidup kita? Nangkap enggak ketika baca rancangan-rancangan, ketika baca kata masa depan, rancangan-rancangan masa depan, saudara nangkap enggak otoritas betapa Allah berotoritas dalam hidup kita? Nangkap? Saudara sekalian, enggak ada satupun manusia yang bisa merancangkan apapun atas hidup kita. Sekalipun dia merancangkan, saudara sekalian belum tentu jadi. Ada orang loh sudah rancang-rancang, pengen nyelakai orang saudara sekalian. Gak jadi. Ada orang yang sudah merancangkan, nanti saya tahun depan saya akan buat ini. Gak jadi saudara sekalian. Nanti saya, walaupun di hidup kita harus punya planning, saudaranya jangan berjalan sembarangan. Tapi kita punya plan yang jelas di hidup kita sehingga hidup kita juga teratur. Kita bisa ngatur kehidupan kita, keuangan kita semua. Tapi sejujurnya saudara, kalau saudara dan saya mau jujur hari ini, apakah kita berkuasa untuk semua rancangan kita di hidup kita? Kita tidak pernah tahu saudara sekalian. Kita tidak pernah bisa ngatur semua. Kita tidak pernah tahu saudara sekalian, rancangan-rancangan kita yang sudah kita buat, saudara, masa depan yang sudah kita pikirkan, kita siapkan, itu nanti bisa jadi atau enggak, kita tidak bisa tahu. Tapi saudara, Allah yang memberikan janji kepada kita, bukan hanya Allah yang berkuasa, tetapi Allah juga yang berotoritas atas hidup kita yang percaya, katakan amin. Saudara, sebelum dunia dijadikan, kemudian saudara kata firman Tuhan, Allah membentuk kita, Allah punya rencana, Allah memilih kita, kemudian dalam rencana big plan-nya Allah, itu Allah punya rencana. Bagi saya, bagi Pak Lukas, bagi kita semua saudara sekalian, Allah punya rancangan. Dan saudara sekalian, rancangan Allah ini berbeda satu dengan yang lain, walaupun ada beberapa rancangannya itu sama untuk menjadi tujuannya Allah sama, menjadi serupa dengan Kristus, hidup memuliakan Tuhan, surga yang kekal. Tapi saudara sekalian, ada perjalanan hidup yang sudah Allah rancangkan atas saya dan saudara yang setuju, katakan amin. Ada perjalanan hidup yang panjang yang sudah Allah tetapkan, dan itu disebut rancangan-rancangan Allah untuk mencapai ke masa depan yang penuh kebahagiaan. Saudara, ketika kita menjalani perjalanan hidup yang saudara sekalian kita sebut proses kehidupan, dan kemudian saudara di proses kehidupan ini kita melewati rancangan Allah yang ini, kita melewati rancangan Allah yang ini, kita melewati yang ini, kok susah, ada masalah, ada tantangan. Ini rancangan Allah, karena Allah berotoritas atas hidup kita. Saudara nggak mungkin sakit tanpa seizin Tuhan, gitu saudara. Saudara nggak mungkin gagal kalau Tuhan nggak mengizinkannya. Itu iman kita sebagai orang Kristen. Dan saudara sekalian, ketika kita akan sampai ke masa depan, kita melewati sebuah perjalanan panjang yang kita sebut proses kehidupan. Dan di sana ada Allah yang hadir dalam perjalanan hidup kita dengan otoritasnya yang mutlak atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin saudara sekalian. Saudara, hari ini saudara mau rancangkan apa? Kalau Tuhan ngomong tidak akan terjadi. Karena Allah yang merancangkan, karena Allah yang memberikan janji atas hidup kita. Itu adalah Allah yang berotoritas mutlak atas hidup kita. Saudara, kalau Allah berotoritas mutlak atas hidup kita, memastikan janjinya pasti tergenapi. Memastikan janjinya pasti tergenapi. Karena dia adalah Allah yang berotoritas mutlak. Saya banyak kali ngomong dengan beberapa staf di rumah, di gereja saudara sekalian. Saya melihat ada indikasi gitu ya. Wah, ini anak ini karena pintar, merasa agak gaya. Atau saya ngomong dengan ponakan saya yang masuk kuliah, saudara pintar, dapat kesempatan dari universitas, dapat ini pintar. Saya selalu bilang begini, kamu mau pintar sepinter-pinter seperti apa? Kalau Tuhan tidak berkati kamu gak bakalan diberkati oleh Tuhan. Karena sesungguhnya hidup kita ada di bawah yang namanya otoritas mutlak Allah. Ketika Allah membicarakan tentang rancangan, ketika Allah membicarakan tentang masa depan yang tidak bisa diprediksi, yang tidak bisa diatur oleh siapapun, saudara, maka sedang membicarakan dia adalah Allah yang berkuasa, pemilik alam semesta,
Saudara, dia adalah Allah yang berotoritas atas hidup kita. Sekaligus Allah yang setia untuk menepati janjinya. Katakan pasti tergenapi. Amin. Pasti tergenapi. Bagian terakhir saudara sekalian. Ada janji yang seharusnya sulit Allah lakukan atas hidup kita. Wah, Bu Meta membatasi kuasa Allah itu kan. Ada janji yang sulit Allah kerjakan dalam hidup kita. Itu janji tentang keselamatan. Janji tentang surga yang kekal. Karena bukan hanya kita yang gak layak masuk sana saudara sekalian. Kita yang dari lahir itu sudah berdosa. Ada benih dosa dalam hidup kita. Dan saudara, kesalehan kita, perbuatan baik kita saudara sekalian, semua itu teknologi yang canggih tidak bisa membuat kita berpindah dari neraka yang kekal ke surga yang kekal, tidak bisa. Perbuatan baik semua, apapun, dan ini adalah masalah yang terbesar dari hidup manusia. Tapi untuk masalah yang terbesar, untuk sesuatu, untuk kita yang gak layak, Allah memberikan janji tentang keselamatan. Dan saudara sekalian, kenapa saya ngomong seharusnya Allah berat melakukan ini? Karena untuk menggenapi janjinya itu, dia kemudian memberikan anaknya yang tunggal, kata firman Tuhan. Anaknya yang dikasihi, kata firman Tuhan. Satu-satunya saudara sekalian diberikan. Bukan sekedar diberikan begitu. Tetapi Allah kemudian melihat anaknya yang tunggal tergantung di atas kayu salib mati bagi saya dan saudara. Untuk menggenapi janji tentang keselamatan, Allah memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. Supaya janjinya tentang keselamatan saya dan saudara terima di dalam nama Yesus. Saudara sekalian, kalau untuk sesuatu yang sebegitu beratnya harus Allah relakan anaknya loh. Allah mampu kerjakan asal janjinya digenapi. Hari ini saudara, percayai janji-janji Tuhan. Karena kalau hanya untuk kesehatan, hanya untuk berkat, itu saudara, itu kata Tuhan gini, wong anakku tak kasih kok. Itu receh kata Tuhan. Pasti tergenapi. Mari ngomong sama-sama, pasti tergenapi. Amin firman Tuhan.